kehidupan kita yang kedua, yakni kehidupan akhirat. Karena sejatinya dunia merupakan ladang kita untuk akhirat. Karena dunia adalah ladang, maka kita harus memiliki ladang yang baik untuk akhir daripada dunia. Demikian disampaikan oleh Imam Al-Ghazali di dalam Ihya Ulumuddin, la nizama lid-din illa bi nizami dunya. Agama ini tidak dikatakan teratur kecuali dengan keteraturan dunia. Maka mengatur kehidupan dunia bagian daripada syarat untuk keteraturan agama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengokohkan kita di dalam keyakinan sampai Allah menentukan ajal kita dalam keadaan iman dan Islam. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga selamanya dan senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia terbaik yang pernah Allah ciptakan, yang telah menyampaikan risalah, menunaikan amanah dan menasihati umat. Mudah-mudahan risalah, amanah dan nasihat yang beliau sampaikan kepada kita bisa kita pahami dengan baik setelah kita menerimanya, lalu kita mengamalkan di dalam kehidupan kita untuk keselamatan kita di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mari sama-sama kita lanjutkan pengajian baca kita pagi hari ini. Insyaallah kita akan membahas 4 ayat dari surah Al-Baqarah 109 sampai 112. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wadda katsirun min ahli al-kitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara hasadan min 'indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq fa'fu wasfahu hatta ya'ti Allahu bi amri innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Wa aqimus salata wa atuz zakata wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallaha innallaha bima ta'maluna basir. Wa qalu lan yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara tilka amaniyuhum qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin falahu ajruhu 'inda rabbih wa la khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun. Ayat 109. Wadda katsirun min ahli al-kitab, banyak di antara ahli kitab, law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara, mereka senang jika mampu untuk mengembalikan kamu setelah kamu beriman menjadi kafir kembali. Hasadan min 'indi anfusihim, yang demikian itu karena hasad yang ada di dalam diri mereka, min ba'di ma tabayyana lahumul haqq, setelah datang kebenaran kepada mereka. Fa'fu wasfahu hatta ya'ti Allah bi amri, maka maafkan dan biarkanlah sampai Allah mendatangkan perintahnya. Innallaha 'ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wa aqimus salata wa atuz zakata, dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah, dan apa yang kalian persembahkan dari amal kebaikan, niscaya kalian akan temukan balasannya di sisi Allah. Innallaha bima ta'maluna basir, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Wa qalu la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara, mereka berkata tidak akan masuk surga kecuali orang Yahudi dan orang Nasrani. Tilka amaniyuhum, itulah agama mereka. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin, katakan wahai Muhammad, berikanlah bukti kalian jika kalian benar-benar orang-orang yang benar. Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin, tidak demikian. Barang siapa yang menyerahkan diri kepada Allah, beramal saleh dengan ikhlas dan dia berbuat baik, falahu ajruhu 'inda rabbih, maka baginya pahala di sisi Tuhannya. Wala khaufun 'alaihim, mereka tidak merasa takut, wala hum yahzanun, mereka juga tidak merasa sedih. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebelum kita melanjutkan 4 ayat yang telah kita baca, mari sama-sama kita kembali kepada beberapa ayat sebelumnya. 3 ayat sebelumnya yang
mendapatkan pertanyaan dari Allah Subhanahu wa taala terkait dengan perilaku para leluhur mereka kepada Nabi Musa alaihissalam, sehingga Allah Subhanahu wa taala bertanya, apakah mereka Yahudi yang hidup di masa itu akan mengikuti perilaku orang-orang terdahulu yang mempertanyakan keabsahan risalah Musa alaihissalam, sampai mereka menginginkan Allah Subhanahu wa taala muncul terlihat di hadapan mereka bagaimana mereka melihat makhluk ini. Dan ini juga dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bagian daripada keangkuhan dan kesombongan. Dan orang-orang yang menjadi keimanan dengan kekufuran, mereka lah golongan yang ada pada jalan yang terlampau sesat, sehingga orang-orang dalam kategori ini dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai dhalla sawa'is sabil, telah kehilangan petunjuk, meninggalkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala, tidak mengurangi untuk melihat kenyataan bahwa apa yang dibawa oleh Nabi dan Rasulnya merupakan sarana menggapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Wadda katsirun min ahli kitab law yardunakum min ba'di imanikum kuffar. Orang-orang ahli kitab banyak di antara mereka yang menginginkan umat Islam saat ini kembali kepada kekufuran. Perilaku ini muncul karena kedengkian di dalam diri mereka. Allah nyatakan hasanah yang positif. Kedengkian yang dibangun atas dasar keyakinan mereka bahwa Muhammad merupakan orang yang salah. Muhammad adalah sosok yang salah yang dipilih oleh Allah. Karena setelah itu bakal datang Nabi dan Rasulullah zaman kepada mereka yang bukan sejenis dengan Muhammad, tidak bagian daripada suku yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala melalui kehadiran Muhammad. Secara ayat ini turun kepada orang-orang yang membenci Islam, turun kepada mereka yang memusuhi dakwah Rasulullah SAW. Secara khusus Ibn Abbas radhiyallahu anhu menyatakan bahwa ayat ini turun berkenaan dengan dua orang Yahudi, Huyai bin Akhtab dan Abu Yazid bin Akhtab. Keduanya sangat gencar melakukan propaganda bahasa kita sekarang. Mereka sangat membenci orang-orang yang memeluk agama Islam. Karenanya mereka berusaha untuk mengalihkan keyakinan umat Islam menjadi kafir kembali sebagaimana keyakinan mereka. Kenapa? Kembali kepada pernyataan bahwasanya mereka menilai Allah Subhanahu wa taala salah memilih orang. Dan propaganda itu terus dilakukan dari hari ke hari, dari masa ke masa, sehingga Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini sebagai penjelasan kepada kita bahwa di antara mereka tokoh-tokoh Yahudi yang diikuti oleh pengikut-pengikutnya dalam jumlah yang tidak sedikit menginginkan umat Islam kembali menjadi kafir. Hasad atau kedengkian yang ada di dalam diri mereka itu bagian daripada karakter alamiah. Hasad dan min anfusihim ini sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala ketika menyatakan perilaku yang lain. Contoh perilaku orang Yahudi yang tubuh Alkitab ini, mereka menulis Alkitab dengan tangan mereka sendiri, menulis dengan tangan, tidak mungkin menulis dengan kaki seperti begitu. Makanya dikatakan hasad dan min anfusihim, hasad itu ada di dalam jiwa. Jadi hasad dan min anfusihim itu tauhid, min anfusihim merupakan penekanan. Sebagaimana yang pengguna Alkitab ini, mereka menulis Alkitab dengan tangan. Tapi dalam ungkapan sekarang gambar segitiga sama kaki, berdasarkan dengan segitiga sama kaki, gambar segitiga sama tangan. Ada
bukan sekedar dari pemikirannya saja. Maka ketika orang memiliki hasad, sesungguhnya jiwanya sedang terguncang. Ada masalah di dalam dirinya. Mimba gimana baiknya dalam hak. Setelah jelas kebenaran datang kepada mereka. Kebenaran apa? Dikatakan salah satunya oleh Imam Al-Qurtubi, kebenaran yang dimaksud dalam ayat ini adalah datangnya Nabi Muhammad SAW dan turunnya Al-Quran. Setelah Nabi Muhammad SAW hadir sebagai Nabi dan Rasul akhir zaman, dan Al-Quran diturunkan kepada beliau untuk disampaikan kepada umatnya, orang-orang Yahudi yang disebut di dalam ayat ini dengan tokoh Uyai bin Akhtab dan Abu Yasir bin Akhtab tetap membangkang, menolak risalah Nabi Muhammad SAW dan membenci Islam sampai mereka menginginkan pengikut Nabi Muhammad SAW kembali menjadi kafir. Fa'fu wasfahu hatta ya'tiyallahu bi amrih. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada umat Islam untuk melakukan dua hal. Yang pertama, fa'fu, maafkanlah. Kata maafkanlah didefinisikan oleh para ulama dengan tinggalkan mereka. Wasfahu, dan biarkanlah, jangan pedulikan. Tinggalkan dan jangan pedulikan. Fokus dengan tujuan dakwah, fokus dengan gerakan yang dibangun. Jangan melihat bagaimana propaganda yang dilakukan oleh musuh-musuh Islam, tetapi teruslah berbuat baik karena Allah Subhanahu wa taala akan menolong siapapun hambanya yang berbuat kebaikan. Andaikan pertolongan Allah itu muncul dalam bentuk menyelamatkan seseorang dari kezaliman orang-orang yang ingin berbuat zalim, maka itulah yang terbaik. Allah jadikan perjuangan seseorang itu berhenti dengan diwafatkannya dia, lalu muncul penerusnya, orang-orang baik yang menegakkan kebenaran dengan cara mereka sebagai ganti daripada mereka yang telah diwafatkan. Fa'fu wasfahu dalam kajian kebahasaan yang disampaikan di dalam kitab tafsir menunjukkan tidak menuntut balas atas kezaliman yang dilakukan oleh seseorang. Jadi kata fa'fu itu menunjukkan ketika ada kezaliman yang datang kepada kita dilakukan oleh seseorang, kita tidak menuntut balas atas kezaliman itu. Itu makna dari memaafkan. Wasfahu, kata wasfahu yang kedua menunjukkan menghilangkan efek dari perbuatan zalim. Karena kalau kita dizalimi, yang tersakit itu dua. Yang pertama fisik, yang kedua rohani. Jasmani dan rohani itu tersakit. Maka kata fa'fu tidak mengambil bagian untuk balas dendam, untuk mengambil perilaku tadi dengan sama-sama melakukan keburukan, itu fa'fu, memaafkan. Itu biasanya berkaitan dengan perilaku-perilaku yang ekstremis. Waspada biarkanlah berhubungan dengan apa yang ada di dalam hati kita. Ada rasa kecewa, ada rasa dendam di dalamnya. Maka perintah Allah Subhanahu wa taala, fa'fu wasfahu, maafkan dan tinggalkan, maafkan dan biarkan. Tidak perlu membalas perbuatan zalim mereka. Maafkanlah kesalahan mereka. Hapuskan dendam dari dalam hati. Perintah Allah Subhanahu wa taala. Meskipun ada beberapa ulama yang menyampaikan ayat ini dihapus dengan perintah untuk melakukan jihad dalam arti kita, dalam arti perang. Sebagaimana tercantum dalam surah Al-Baqarah, waqtulul musyrikin, maka perangilah orang-orang musyrik. Atau ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita dalam surah Al-Baqarah 29, surah Al-Baqarah, surah kita, perangilah orang-orang musyrik, perangilah orang-orang yang tidak beriman, yang tidak beragama sebagaimana agama yang dibawa Rasulullah SAW, tidak mengharapkan apa yang dalam Allah dan Rasulnya, tidak beragama dengan baik sampai mereka membayar jizyah dari keterangan Allah Subhanahu wa taala. Ini pendapat beberapa ulama. Namun sejatinya ayat ini bercerita tentang sikap ikhlas, sikap menerima kenyataan bahwa orang-orang yang mendakwahkan kebaikan akan memiliki musuh. Manusia terbaik Rasulullah SAW tidak pernah mendalimi orang lain, baik dengan sikap, dengan perbuatan ataupun dengan ucapan. Musuh beliau banyak, sangat
paling hebat dalam tanda kutip menentang kebijakan Rasulullah SAW, sehingga turunlah perintah Allah untuk memerangi mereka dan mengusir. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa atas segala sesuatu. Allah Maha Kuasa untuk tata hukum, Allah Maha Kuasa untuk menjadikan seseorang mulia, Allah Maha Kuasa untuk menjadikan seseorang kuat, Allah Maha Kuasa untuk menjadikan seseorang lemah dan sebagainya. Jadi ingatlah bahwa apa yang Allah perintahkan kepada manusia pasti ada hikmah yang terkandung di dalamnya. Sehingga saat kita belum mengetahui hikmah itu, yang kita lakukan adalah menjalankan perintah, menunaikan perintah dengan baik. Ayat kedua, waqimus sholata wa atuz zakat wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah. Dan dirikanlah salat, tunaikan zakat. Salat yang wajib, zakat yang wajib. Karena perintah adalah arahan dan anjuran. Kalau arahan dan anjuran sifatnya kuat, hukumnya wajib. Arahan dan anjuran yang biasa-biasa saja di bawah itu hukumnya sunnah. Tetapi di dalam Al-Quran tidak ditemukan dan dikatakan sholat wajib atau sholat sunnah. Dalam surah Al-Isra dikatakan tentang aqimus sholat wa liduluki syamsi ila ghasaqil lail Qur'an al-fajr inna Qur'an al-fajr kana mashhuda. Lalu Allah bercerita tentang tahajud, wa minal laili fatahajjud bihi nafilatan lak, dan nafilah sebagai ibadah yang melainkan pada ibadah wajib, sholat sunnah. Kalau kita berbicara tentang sholat waktu, bagaimana penentuan hukumnya wajib atau sunnah, itu kembali kepada apa yang disampaikan oleh para ulama dan ketetapan itu. Karena kalau kita lihat teks atau nas Al-Quran, kita tidak menemukan bahwa itu sholat wajib sekian banyaknya. Ini sholat sunnah sekian banyak. Maka waqimus sholata wa atuz zakat, kata para ulama, itu sholat wajib, sholat wajib, zakat wajib. Jelas, zakat wajib, sholat wajib. Tunaikan keduanya. Lalu lanjutannya, wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah. Apa saja perbuatan baik yang kalian persembahkan untuk diri kalian sendiri, maka pahalanya akan kalian temukan di sisi Allah. Jadi wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin, maksudnya kita melakukan sesuatu untuk kita. Kita berbuat baik, baik akibatnya kembali kepada kita. Kita berbuat buruk juga, nanti dampaknya akan kita rasakan. Wa ma tuqaddimu li anfusikum, kembali Allah melakukan penegasan wa ma tuqaddimu li anfusikum. Masing-masing kita, masing-masing individu berbuat sesuatu, hasilnya dia akan merasakan. Masing-masing kita melakukan amal soleh, pahalanya akan kembali kepada diri. Masing-masing kita pernah berbuat salah, kalau tidak kembali kepada jalan yang benar dan tepat, maka efek daripada perbuatan salah itu akan dirasakan. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah. Maka jangan khawatir Allah Subhanahu wa taala. Apapun perbuatan baik, apapun amal soleh, apapun niat baik yang belum pernah atau belum sempat terlaksana, akan tersimpan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan pahalanya sudah Allah sediakan. Tidak ada seorang pun yang Allah zalimi. Allah tidak berbuat zalim kepada hamba. Allah tidak akan mengurangi pahala seseorang, sebagaimana juga Allah tidak akan menambah pahala tanpa sebab. Tetapi janji Allah, mau yu'allifu liman yasha'. Allah memilih nanti hamba-hamba yang dikehendaki dalamnya untuk ditambah pahalanya. Maka siapapun bisa bertambah pahalanya. Satu amalan yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala berpahala, paling kurang amal soleh itu satu kali berbuat amal soleh yang mendapatkan 10 kebaikan. Dan orang-orang yang terpilih nanti akan mendapatkan lebih daripada itu. Sehingga kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah menjadikan kita orang-orang yang berkehendak untuk melipat gandakan pahalanya. Innallaha bima ta'maluna basir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha melihat apa yang kalian kerjakan. Karena Allah Maha melihat, maka tidak perlu ragu untuk melakukan kebaikan. Karena Allah Maha melihat, maka jangan ragu meyakini setiap perbuatan salah kita tercatat di sisi Allah. Kita harus selalu ketika perbuatan-perbuatan yang melanggar syariat tercatat di sisi Allah. Maka saat masa itu tiba terlampau bagi kita untuk melakukan kemaksiatan, ada pintu yang Allah sediakan, pintu taubat. Dengan taubat ini
pampang di hadapan seluruh manusia pada mahsyar. Lalu ayat yang ketiga, wa qalu la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara. Ini bagian daripada akan-akan orang Yahudi. Pembahasan tentang ini juga pernah disampaikan di beberapa kajian sebelumnya. Mereka berkata, siapa mereka? Orang Yahudi Madinah dan orang Nasrani Najran. Mereka berkata, tidak akan masuk surga kecuali orang Yahudi dan Nasrani. Jadi saat Nasrani Najran ini datang menemui Rasulullah SAW, berjumpa dengan orang Yahudi, mereka berseteru. Mereka berseteru menyatakan bahwa kami akan masuk surga. Orang Nasrani mengatakan kami akan masuk surga. Orang Yahudi mengatakan kami akan masuk surga. Jadi masing-masing masuk surga. Padahal sudah jelas di dalam keyakinan mereka yang tertulis di dalam kitab yang diberikan kepada Nabi dan Rasul, kemudian disampaikan kepada mereka, orang-orang yang akan menjadi penghuni surga memiliki karakter tertentu, memiliki sifat-sifat khusus, amalan-amalan khusus. Tetapi mereka berseteru di hadapan Rasulullah SAW. Dan ini menarik. Kenapa menarik? Saat terjadi kesepakatan antara mereka bahwasanya orang Yahudi menjadi penduduk surga dan tidak ada agama kecuali agama Yahudi. Orang Nasrani berkata, hanya orang Nasrani yang akan masuk ke dalam surga dan tidak ada agama kecuali agama Nasrani. Mereka berlomba untuk meyakinkan orang-orang bahwa apa yang disampaikan itu benar. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada sebaik-baik makhluk yang pernah Allah ciptakan, Nabi dan Rasul paling mulia, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qul ya asyrafal khalq, katakan wahai sebaik-baik ciptaan, hadu burhanakum. Kalau demikian, tidak usah saling berdebat, tidak usah saling menyatakan bahwa kalian yang terbaik di antara yang lain. Tunjukkan saja bukti bahwa orang Yahudi yang akan masuk surga dan agama Yahudi adalah satu-satunya agama. Tunjukkanlah bukti bahwa orang Nasrani yang akan masuk surga dan orang Nasrani dan agama Nasrani adalah satu-satunya agama. Tunjukkan bukti itu. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala menyatakan sebelumnya dalam penggalan ayat sebelumnya, tilka amanihum. Ini jawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Ini penegasan dari Allah. Yang demikian itu anak-anak belaka. Mereka sedang berhalusinasi. Mereka berharap apa yang disampaikan itu didengar manusia sehingga jumlah penduduk mereka banyak. Tetapi kalau dalam kajian-kajian sebelumnya kita sampaikan, keyakinan mereka terhadap apa yang dibawa oleh Nabi dan Rasul yang tertulis di dalam Taurat, yang tertulis di dalam Injil, disampaikan kepada mereka itu benar. Bahwa setelah datang Nabi dan Rasul terakhir, mereka harus ikut ajaran, mereka harus ikut syariat dan manhaj yang dibawa oleh Rasul itu. Itu yang mereka dan mereka tahu. Tetapi kembali lagi kepada kedengkian yang ada di dalam hati mereka sehingga mereka menolak kebenaran. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, tilka amanihum, itu hanya anak-anak belaka. Mereka sedang bermimpi dan mimpinya akan menjadi mimpi buruk. Terus menjadi kenyataan saat mereka mati. Kemudian Allah Subhanahu wa taala tunjukkan di akhirat bahwa apa yang mereka sampaikan itu bagian daripada kedustaan. Saat itulah mimpi buruk mereka menjadi kenyataan. Qul hadu burhanakum in kuntum shadiqin. Tunjukkan dalil, tunjukkan bukti mana pernyataan yang menguatkan keyakinan mereka, mana pernyataan yang menguatkan keyakinan mereka, terutama yang bersumber dari kitab yang Allah turunkan kepada Nabi dan Rasul di zaman mereka. Lalu Allah memberikan penegasan di ayat keempat, bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin falahu ajruhu 'inda rabbih. Tidak kata Allah, tidak demikian. Setelah Allah menyatakan tilka amanihum, kemudian Allah berkuat. Kembali Allah tegaskan, bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin falahu ajruhu 'inda rabbih. Kalau kamu mau tahu siapa penghuni surga, kata Allah Subhanahu wa taala, dialah yang menyerahkan urusannya, yang menyerahkan amalnya
mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa muhsin, dan berbuat baik. Model berbuat baik meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melihat saat kita melakukan segala sesuatu, apapun amalan yang kita lakukan, Allah Maha melihat. Dan menghadirkan Allah di dalam setiap perbuatan kita. Yakin dengan kehadiran Allah. Kalau tidak mampu menghadirkan Allah, maka keyakinan itu dibangun atas dasar kelemahan kita, belum mampu untuk khusyuk, tetapi Allah senantiasa melihat apa yang kita perbuat. Falahu ajruhu 'inda rabbih, maka baginya pahala di sisi Allah. Syekh Nawawi Al-Jalalain mengatakan dalam tafsir Mu'tabar, falahu ajruhu 'inda Allah, falahu ajruhu 'inda rabbih, maknanya adalah pahala yang disimpan di sisi Allah, artinya ada surga yang dijanjikan. Dia akan mendapatkan balasan terbaik, surga. Wala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun, mereka tidak akan takut di dalam kehidupan dunia dan akhirat. Mereka tidak pernah takut. Kenapa tidak takut? Karena harapannya cuma Allah. Karena yang diinginkan cuma keridhaan Allah. Bagaimanapun manusia mencaci maki dia tetap melakukan kebaikan. Bagaimanapun manusia memuji dia tetap melakukan kebaikan. Tidak naik turun, naik dengan pujian, turun dengan cacian. Tidak. Kenapa? Aslama wajhah, dia menyerahkan wajah. Kenapa wajah yang disebutkan? Karena menurut Al-Qurtubi, wajah merupakan simbol kemuliaan. Yang pertama kali itu wajah. Yaitu benar bagaimana wajah itu. Maka orang membuka masak atau membuka manis, itu menunjukkan apa yang ada di dalam jiwa. Ada yang berpura-pura membuka manis, ada, tapi pasti beda. Pasti beda dengan yang memang tulus ikhlas berbuka manis. Karena yang wajah menjadi lambang kemuliaan sekaligus lambang kehinaan. Bagaimana seseorang yang tidak suka menebar senyum, kemana-mana cemberut, nggak tahu apa memang bentuk asli dari wajahnya yang kelihatan cemberut terus. Ada juga yang bentuk asli wajahnya kelihatan senyum terus. Ya alhamdulillah. Tapi yang jelas wajah ini menjadi pertanda awal dari pribadi seseorang. Karena yang Allah sebutkan selalu wajah. Ikhlas beramal kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala. Dia persembahkan diri dan dunia untuk mendapatkan keridhaan Allah. Walau yahzanun, mereka juga tidak akan bersedih hati di dunia dan di akhirat. Mereka tidak akan takut. Terkhusus di akhirat nanti tidak akan bersedih hati. Kenapa? Karena di dunia mereka sudah persembahkan semuanya dalam rangka mengikuti syariat, beramal sesuai dengan yang dicontohkan Rasulullah SAW, kemudian berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin, alhamdulillah. Dari beberapa ayat yang kita kaji pagi hari ini, ada dua pelajaran penting yang bisa kita ambil. Yang pertama terkait dengan hasad, kedengkian yang timbul dari dalam diri. Ada dua jenis kedengkian yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Yang pertama madmum, yang kedua mamduh. Kedengkian yang tercela dan yang terpuji. Kedengkian yang tercela sebagaimana yang Allah abadikan salah satunya di dalam surah An-Nisa 54. Am yahsuduna an-nas 'ala ma atahumullahu min fadlih. Apakah mereka mendengki manusia atas karunia yang Allah berikan? Jadi kedengkian ini kedengkian yang tercela. Maksudnya apa? Sebagaimana kita ketahui orang yang dengki menginginkan nikmat Allah yang ada pada saudaranya hilang, baik berpindah kepada dirinya atau tidak. Dan yang paling ketiga adalah ketika seseorang mendengki orang lain, menginginkan nikmat Allah berpindah kepada dirinya dan menginginkan bahwa saudaranya itu mendapatkan malapetaka. Ini kedengkian yang paling tinggi, tentu yang paling tercela. Lalu jenis yang kedua daripada kedengkian adalah yang terpuji. Sebagaimana Rasulullah SAW menyampaikan pesannya, la hasana illa fi itsnatain. Tidak ada kedengkian kecuali dalam dua hal. Yang pertama, rajulun atahu Al-Qur'an fa huwa yaqulu bihi ana al-laili wa ana an-nahar. Seorang lelaki dikatakan, artinya seseorang yang Allah anugerahkan kepadanya Al-Qur'an, dia mengamalkan Al-Qur'an ini setiap hari